serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Pakai hukuman tanganku mangulalo monai lakanang siman jojaku mangihutot Tuhani upasahat atu Yesus saluhutna diriki upasahat atu Yesus saluhutna ngoluki. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kiranya kita diantarkan dengan kebenaran akan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Demikianlah firman-Nya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengetahui Nabi Hosea adalah salah satu nabi yang mengingatkan bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dengan teguran Hosea mengingatkan akan Israel yang tidak seturut akan perintah Allah. Ia menyuarakan pertobatan kepada keluarga kerajaan dan bangsa Israel. Mereka harus kembali kepada Allah di dalam roh dan kebenaran di dalam hidup mereka. Dapat kita melihat bagaimana perbuatan Israel pada saat itu di dalam peribadahannya dan di dalam persembahan yang dilakukan orang Israel. Mereka melakukannya di hadapan Allah dengan sekedar rutinitas saja yang tidak didasari oleh dorongan hati dan kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Allah di dalam ibadah mereka. Di sini dapat kita melihat bagaimana Taurat hanya menjadi hukum yang kaku, yang tidak menjadikan mereka berhubungan baik dengan Allah. Oleh karenanya di balik rutinitas dan aturan keberagaman bangsa itu di hadapan Allah, mereka justru tergoda dengan praktek-praktek penyembahan ilah-ilah yang terjadi pada bangsa itu di masa itu. Oleh karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, Hosea dengan tegas dan berani mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah hanya menghendaki kesetiaan iman mereka di dalam setiap perjalanan hidupnya. Dan mereka harus mengingat bagaimana kebesaran Tuhan yang penuh dengan kasih setia menyertai bangsa itu dalam setiap perjalanannya hingga pada kelepasan mereka dari tanah perbudakan pada saat itu. Allah adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, dan itulah yang harus mereka ingat. Dan Allah juga lah kiranya yang memberikan tanah perjanjian dan juga memberkati mereka pada saat itu. Tetapi bagaimana orang Israel pada saat itu yang sudah begitu dekat dengan Allah, begitu intim dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi pada sesaat itu mereka melupakan Allah di dalam keberagamaan dan ibadah mereka.
Oleh karena itulah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari sejarah yang terjadi dalam kitab Hosea ini, bagaimana kehidupan secara politik, secara budaya, ekonomi, semuanya sangat terlihat baik-baik saja dan tidak ada masalah sedikit pun. Namun yang menjadi permasalahan pada waktu itu adalah hidup bangsa itu. Mereka menyembah berhala dan mereka tidak mengindahkan akan perintah Allah. Mereka datang mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi pada saat yang sama mereka berbuat kejahatan, berbuat ketidakadilan, dan bahkan kedangkalan mereka akan pengenalan akan Allah terjadi di dalam kehidupan bangsa itu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini memberi pesan dalam hidup kita. Yang pertama, Allah mengingatkan kita bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Mengenal Tuhan tidak sama dengan sekedar mengetahui tentang siapa Tuhan. Tetapi mengenal Tuhan berarti kita tunduk dan taat kepadanya. Dan kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itulah mengenal Tuhan ada juga dengan kehidupan hati yang sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itulah yang tidak ada di dalam pengenalan umat Israel kepada Tuhan. Untuk itulah kita diajak serta dalam hidup kita saat ini. Agar kehidupan keberagamaan peribadahan kita bukan hanya peribadahan yang formalitas. Bukan hanya sekedar rutinitas. Tetapi kita dipanggil oleh rasa kerinduan dan pengharapan kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah. Itulah pengenalan yang sejati akan Tuhan. Kita rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka di balik itu kita hidup senantiasa dengan kesukaannya. Yaitu menyukai kasih setia Allah. Bukan korban sembelihan. Karena Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Tuhan bagi umatnya daripada korban bakaran. Yang kedua, nasihat firman ini bagi kita. Kita juga harus mengingat bahwa yang Tuhan harapkan dari kita adalah kesetiaan yang sejati. Tuhan sendiri sudah memperlihatkan bahwa Ia adalah Allah yang setia kepada janjinya. Bahwa Ia adalah Allah yang setia bagi umatnya dan bagi kita seluruhnya. Oleh karenanya Tuhan menuntut dalam hidup kita akan kesetiaan kita kepada Allah. Karena itulah kita patut meniru akan kesetiaan yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Karena setia dalam segala hal, maka kita setia akan perkara kecil dan setia akan perkara besar. Marilah kita untuk hidup senantiasa menyukai akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami di pagi ini. Tuhan mengingatkan kami sebagaimana Tuhan yang menyukai akan kasih setia. Tuhan tidak menyukai akan korban bakaran, korban sembelihan. Tapi Engkau sangat menginginkan akan pengenalan yang sejati bagi setiap umat Tuhan. Ajaklah serta dalam hidup kami senantiasa di dalam kekuatan-Mu. Agar kami dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kasih setia-Mu. Agar kami dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam kehendak-Mu, di dalam hidup kami. Oleh karena itulah, maka kami dapat berangkat di dalam keberagaman dan iman kami. Di dalam hidup yang penuh dengan kasih setia kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di sorga. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu. Dalam setiap otoritas, dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka pada hari ini. Agar kiranya lah Tuhan yang berdaulat atas mereka. Engkau menjaga, melindungi serta memelihara.
Dan Engkau jugalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia-Mu, menuntun hidup kami dan seluruh umat-Mu untuk meraih akan berkat-berkat Tuhan pada hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Pakai rumah tanggaku mangulalo monai lakanang si manjojaku mangihutot Tuhani upasahat tu Yesus saluhut na diriki upasahat tu Yesus